Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Sabila. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 100 dari kelas Praktikum D di mata kuliah Dasar Sistem Kontrol. Di video kali ini, aku ingin jelasin mengenai tentang auto tuning PID motor DC dengan simulasi di aplikasi MATLAB dengan menggunakan Simulink. Jadi di video kali ini aku ingin membahas pemfokusannya mengenai tentang uh, mengatur kecepatan motor DC secara otomatis, yang dimana ini untuk memperoleh parameter PID yang optimal dengan KP, KI, dan juga KD. Lalu langsung saja ke pembahasannya. Jadi sebelumnya kita harus mempelajari lebih dahulu apa itu sebenarnya auto tuning ya. Nah, sebenarnya auto tuning ini itu bekerja dengan konfigurasi closed loop ya, di mana keluar motor dibandingkan dengan nilai set point untuk menghasilkan sinyal error yang kemudian dikompensasi oleh pengendali PID. Nah, dari auto tuning ini ada 3 metode ya. Yang pertama yaitu ada sine stream, di mana metode ini memberikan sinyal uji berupa gelombang sinus pada sistem. Tujuannya untuk melihat respon frekuensi sehingga MATLAB dapat menghitung parameter PID yang sesuai. Kelebihan dari menggunakan metode ini yaitu akurat untuk sistem posisi dan kecepatan. Lalu di kedua itu ada superposition, di mana metode ini menggabungkan beberapa sinyal uji dengan frekuensi berbeda secara bersamaan. Itu biasanya digunakan untuk memperoleh data respon lebih cepat karena banyak informasi frekuensi diuji sekaligus. Kelebihannya memakai ini yaitu proses auto tuning lebih cepat dan efisien. Lalu yang metode terakhir yaitu PRSB atau Pseudo Random Binary Sequence, itu untuk memberikan sinyal acak biner 0 dan 1 secara bergantian. Untuk menguji coba sistemnya, metode ini memberikan respon yang luas sehingga cocok untuk sistem non-linear atau yang sulit diprediksi. Kelebihannya itu cepat dan cocok untuk auto tuning otomatis. Nah, perbedaannya apa? Kontrol PID, kecepatan dan posisi. Nah, kalau kontrol kecepatan yaitu motor DC sebagai kecepatan memiliki sifat yang integrator. Sedangkan kalau kontrol posisi itu sistem posisinya bersifat stabil karena ada feedback langsung ke posisinya. Lalu output berubah mengikuti akumulasi sinyal kontrol. Dan kalau di kontrol posisi, respon lebih mudah dikendalikan karena tidak terjadi integrasi terus-menerus. Lalu parameter PID biasanya cenderung lebih besar agar sistem responsif. Parameter PID ini lebih kecil dan stabil ya. Dan tuning membutuhkan penyesuaian pada dinamika kecepatan. Nah, sedangkan tuning fokus pada di kontrol posisi, tuning fokus pada akurasi mengikuti set point posisi. Oke, aksibilitas informasi. Itu ada menjaga aksibilitas berarti memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua orang kapan saja. Contohnya, perpustakaan dan aula publik harus ramah bagi orang difabel. Lalu informasi harus dapat diakses dari berbagai jenis perangkat mobile dan jaringan Wi-Fi. Lalu informasi harus dapat diakses oleh orang di daerah-daerah terpencil. Dan jaringan internet harus luas dan mudah diakses. Lalu ada auto tuning posisi. Auto tuning kontrol posisi dilakukan dengan 3 metode ya, yang tadi sudah dibahas untuk mendapatkan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis. Nah, lalu set pointnya pertama tuh di set bebas, lalu sistem distabilkan, lalu aktifkan auto tuningnya, lalu tunggu sampai kurang lebih 200 detik, lalu analisis respons posisinya dengan aplikasi MATLAB Simulink. Lalu proses auto tuning, grafik respons posisi, dan nilai KP, KI, dan KD untuk sine stream, superposition, dan PRSB. Auto tuning kontrol kecepatan dengan 3 metode. Nah, langkah sama dengan kontrol posisi, tapi menggunakan mode integrating. Output yang ditampilkan yaitu proses auto tuningnya, grafik respons kecepatan, dan hasil KP, KI, dan KD dari semua metode. Nah, berikut ini adalah rangkaiannya ya. Nah, pada rangkaian ini tuh blok set point berfungsi sebagai nilai referensi kecepatan motor DC. Slider set point value digunakan untuk mengubah nilai set point secara dinamis dalam rentang minus 255 hingga 255 ya, seperti ada di set point value di atas ya. Dan untuk merepresentasikan perubahan arah dan kecepatan motornya. Nah, di situ ada blok summing ya, beberapa ada blok summing, di mana blok summing ini menghasilkan error ya dengan persamaan
error sama dengan set point dikurang feedback. Lalu ada closed loop PID autotuner ya. Nah, di blok ini tuh merupakan inti dari sistem autotuning. Blok ini tuh berfungsi untuk menginjeksikan sinyal uji, lalu mengamati respon motor DC, lalu menghitung parameter PID secara otomatis. Lalu di sini ada parameter terpenting juga ya. Di sini pertama ada start and stop ya. Start and stop itu untuk mengaktifkan proses autotuning. Lalu ada PID gains. Nah, di sini tuh untuk menghasilkan keluaran nilai KP, KI dan KD-nya. Lalu di sini ada U bintang delta U itu adalah sinyal uji selama proses tuning. Nah, lalu di sini ada blok PID controllernya ya. Blok PID controller ini itu menerima parameter hasil auto tuning dan menghasilkan sinyal kendali untuk motor DC. Biasanya itu persamaan yang sering dipakai untuk PID controller ini yaitu U sama dengan KP E dalam kurung waktu timer ditambah KI integral ET derivatif T ditambah KD lalu di atasnya DE dalam kurung waktu atau T dibagi delta waktu atau delta T. Nah, dari motor DC ini menghasilkan keluaran berupa ya kecepatan dan pastinya posisi atau encoder. Nah, kedua sinyal ini digunakan sebagai feedback untuk sistem closed loop. Nah, dalam percobaan ini aku di sini menjalankan 6 kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang apakah dari motor ini akan konsistenkah nilai yang dikeluarkan, lalu respon sistem terhadap kondisi awal yang apakah berbeda, lalu pengaruh perubahan set point atau kondisi sistem. Nah, caranya bagaimana? Untuk di aplikasi MATLAB Simulink, pertama kita harus membuat dulu block low pass filternya. Lalu kita pertama pastinya juga kita butuh blok kontrol PWM ya. Lalu kita butuh blok delta time ya. Nah, di settingannya itu ada blok PID discrete ya. Blok PID discrete. Nah, lalu setelah itu kan di Simulink-nya ada mode connected IO-nya. Lalu nanti kalian tinggal running saja. Nanti tinggal kontrol PID posisi dengan auto tuningnya. Nah, jangan lupa di blok auto tuning kontrol posisi itu di stable mode sign stream ya. Di situ nanti ada pilihan opsinya berupa stable, nanti berupa tulisannya stable. Nih, kalau bisa dilihat di presentasinya. Nah, nanti itu seperti ini nih tampilannya ya. Tampilannya stable. Lalu untuk prosedur auto tuning itu seperti apa? Itu nanti kalian tinggal set point bebas di setting ke nilai berapa. Lalu ya pastinya yang sudah saya sebutkan nanti kalian tinggal nunggu aja 200 detik lalu amati hasilnya. Kalau udah nggak ada keluaran apa-apa, matikan dan nilai akan terupdate. Nah, nanti ada update auto tuning juga. Nah, di update auto tuning ini nanti ada update PID block. Nah, lalu nanti kalau udah itu kan ini untuk yang auto tuning posisi, nanti hasilnya seperti ini ya. Setelah 6 kali percobaan nanti akan seperti ini hasil akhirnya lah. Jadi percobaan pertama tidak akan seperti ini ya. Ini setelah 6 kali percobaan. Lalu nanti untuk kontrol PID kecepatan dengan auto tuning, kontrol PID dengan kecepatan dengan auto tuning itu nanti kalian tinggal ubah aja modenya nanti ke integrating ya, ke integrating. Kan kalau tadi sebelumnya kan ke stable, nah sekarang ke integrating. Lalu caranya bagaimana? Caranya sama ya. Caranya sama, nanti tinggal set point kalian bebas, ntar di settingnya di nilai berapa. Kalau udah misalkan udah stabil, nanti nyalakan. Kalau udah misalkan selama 200 detik itu nanti hasilnya kalau misalkan udah nggak ada perubahan apa-apa, nanti kalian langsung off kan saja dan otomatis nilainya akan terupdate. Dan setelah 6 kali percobaan ya, 6 kali percobaan untuk auto tuning kecepatannya ya akan menghasilkan gelombang seperti ini ya. Memang butuh berkali percobaan untuk menentukan ya. Kan di percobaan pertama itu untuk sebagai referensi awal. Lalu ya di percobaan kedua kita akan melihat apakah nilai PID ini bakal berubah
secara signifikan atau enggak gitu. Lalu di percobaan ketiga nanti kita bakal bisa mencoba secara bebas lah, maksudnya dari user tuh set pointnya ini nanti diujinya dengan nilai value yang lebih tinggi. Lalu nanti kalian bisa analisis kestabilan atau keagresifan kontrolnya. Lalu percobaan yang berikutnya nanti sisanya kalian tinggal melihat pengulangan dari gelombang yang dihasilkannya itu loh. Nanti apakah value yang dihasilkan dari PID-nya ini, parameternya ini konsisten atau tidak. Lalu di percobaan kelima nanti kalian coba lihat nanti dari motor DC-nya apakah kondisi sistem itu dibuat misalkan kalian nanti dibuat berbeda aja gitu. Lalu nanti kalian coba cek aja dampak auto tuning terhadap sistem dua arahnya gitu. Lalu untuk yang percobaan keenamnya ya terakhir juga apakah PID ini udah optimal dan stabil. Nah, aku di sini hanya men-screenshot dari percobaan keenamnya saja. Untuk 1 sampai ke 5 ini aku tidak nge-screenshot. Jadi seperti ini ya untuk hasil akhirnya. Dan kesimpulan dari diadakannya auto tuning dengan proses kecepatan dan auto tuning posisi ini itu untuk menentukan parameter PID secara otomatis dan bekerja efektif dalam sistem closed loop ya. Berdasarkan 6 kali percobaan, sistem menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi dan set point. Lalu dari percobaan ini kita menentukan untuk cocok untuk digunakan bagi aplikasi kontrol motor DC yang membutuhkan kestabilan dan kecepatan respon tinggi secara real time. Begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.